Di tahun 2023 itu kami mengadakan rapat komite. Pada rapat komite itu semuanya dihadiri oleh komite sekolah. Jadi bukan kami pihak sekolah yang menyampaikan tentang dana sumbangan dan sebagainya. Kami sekolah hanya memberikan program-program kami. Ini loh program-programnya. Karena di SMA 1 tuh terus terang saja banyak sekali program-program yang semuanya itu adalah untuk siswa SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Banyak kegiatan-kegiatan yang tentunya membutuhkan dana partisipasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah itu kemudian komite mengadakan rapat. Jadi yang sekali lagi yang mengadakan rapat adalah unsur komite sekolah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah partisipasi itu pertama tidak mengikat. Yang kedua juga yang tadi disebutkan nominalnya 9.500.000 itu ya. Pada kenyataannya alhamdulillah banyak sekali orang tua murid yang mengajukan keringanan dan bahkan tidak bayar sama sekali gitu. Data-datanya ada ya. Jadi angka 9.500.000 itu tidak benar. Kemudian angka 7.500.000 pun itu bagi yang mampu dan mau membayar. Kemudian yang kedua yang paling luar biasanya lagi, dana komite itu tidak dikumpulkan atau ditransfer kepada kami pihak sekolah, tapi langsung ke bendahara komite. Artinya semuanya sesuai dengan Pergub nomor 75 yang lama itu, bahwa dana dari sekolah itu ya, kegiatan sekolah itu berasal dari dana pemerintah, dalam hal ini BOS, kemudian dari daerah, dalam hari ini BOPD, dan tentunya adalah partisipasi masyarakat melalui komite sekolah yang dirapatkan bersama. Artinya di situ kan pertanyaannya, apakah semua orang tua murid komite itu mau? Tentunya ada yang mau dan tidak. Tapi komite sekolah kami itu memfasilitasi. Itu adalah bagi yang mau dan mampu, tentunya untuk KIP sendiri sudah betul-betul dibebaskan. Nah, kemudian yang merasa mampu tapi pada saat ini memang kondisinya kan berbeda-beda ya, apalagi kami menyadari setelah COVID itu banyak yang mengajukan keringanan-keringanan, bahkan ada yang tidak membayar sama sekali. Bahasa sumbangan sih ya bebas, terserah pengen nyumbang berapa gitu loh. Jadi tidak diwajibkan, tidak ditentukan waktunya, tidak diinikan besarannya berapa, jangka waktunya berapa, tidak ditentukan. Cuma memang kemudian yang berkembang lah, namanya juga isu ya, normal lah. Yang berkembang itu kemudian seolah-olah itu wajib, padahal tidak. Nggak wajib. Jadi yang bayar 100 aja kami terima aja. Yang tidak bayar juga nggak apa-apa, yang bayar ada maksud sayangnya tuh Pak yang terhormat Tono menerimanya tuh yang bayar 7,5 gitu loh. Beliau tidak memunculkan yang bayarnya cuma 100.000.
tidak memunculkan yang bayarnya cuma 500.000 gitu loh. Tidak dimunculkan yang bayarnya cuma 1 juta misalnya, enggak. Atau KIP yang tidak bayar sama sekali. Tidak bayar sama sekali. Dan Muhammad Bun ya di sekolah di ini di apa namanya diperlakukannya sama. Tidak ada perbedaan. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi komite di sini hanya menampung dan menyalurkan ke sekolah sesuai permintaan dan keinginan dari sekolah. Kegiatannya sesuai dengan kegiatan sekolah. Yang dilakukan oleh komite sudah sesuai dengan Pergub 44 sama 75 itu. Cuma memang namanya juga persepsi orang berbeda-beda. Tapi jujur saya berterima kasih nih kepada Pak Ono mengangkat ini gitu loh. Antisipasi terjadinya tawuran. Alhamdulillah tadi sekitar jam 16 jam 4 sore tadi kami dapat laporan bahwa ada segerombolan anak-anak berkumpul di desa Gitu Ranjeng. Ya, kebetulan kami bertindak dan alhamdulillah dari lapor masyarakat itu kami tindak lanjuti dan kami mendapatkan anak-anak sebanyak 36 orang anak-anak itu dari berbagai sekolah dan kami mengamankan 14 unit sepeda motor, kemudian di samping itu mengamankan sabuk yang sudah ada gesper dari besi, kemudian minuman keras berupa 3 botol ciu, yang 1 utuh, kemudian yang 2 sudah diminum, dan 1 buah pisau kecil, pisau dapur ukuran kecil. Kemudian alhamdulillah kita amankan dan kita upayakan upaya pencegahan. Alhamdulillah tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Selanjutnya kami dari Polsek Jajaran bersama dari Koramil kami memanggil orang tua, pihak sekolah, dan kami berikan pembinaan baik itu kepada anak-anak pelajar yang kami amankan dan kepada orang tuanya.
Informasi yang didapat dari saksi tidak ditemukan ada korban. Dari tungku pembakaran, ya hawu lah kalau bahasa Sundanya mah hawu, yang berdekatan dengan dinding yang kebetulan dindingnya terbuat dari kayu bilik, kemudian merembet daripada hawu tersebut sehingga mengakibatkan kebakaran yang meluas. Dari damkar juga sudah tiba, kebetulan tempat kebakarannya jauh dari lokasi jalan raya sehingga akses dari petugas damkar ke sini mengalami kesulitan sehingga proses pemadaman dilaksanakan oleh warga setempat. Langkah-langkah dari kami yang pastinya kami datang ke lokasi untuk memastikan keadaan status quo. Kemudian kami juga memberdayakan warga setempat dan menunggu dari Inapis untuk memastikan penyebab kejadiannya seperti apa untuk kemudian ditindaklanjuti. Sekitar jam 7 lebihan. 7 lebihan. Kalau saya lagi melihat mah begitu saya menghisap itu baunya wangi, pas begitu melihat api udah membesar. Udah membesar ya? Ya. Begitu kejadian saya lompat, saya teriak-teriak minta tolong gitu, kebakaran gitu. Berarti api dipadamkan sama warga setempat ya karena? Iya, warga setempat. Soalnya kan tadi belum rame gitu, sama saya berdua. Iya, pemilik rumah. Pemilik rumah. Ya itu nenek saya juga. Oh nenek. Masih keluarga. Oh masih keluarga. Saudara. Masih keluarga. Usianya berapa itu? Sekitar 80-an lebih 80-an. adalah.